Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada malam hari ini, terimalah salam sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita menemukan sebuah akronim dalam percakapan, entah melalui saluran telepon ataukah melalui percakapan WhatsApp, yaitu on the way, OTW. Dan ini menyatakan bahwa seorang sementara melakukan perjalanan dan dia sementara berada di antara dua titik, yaitu di tengah-tengah antara memulai perjalanan dan sampai di tujuan perjalanan. Nah, saudaraku, memang hidup ini adalah suatu perjalanan. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak mempercayainya, setiap kita tanpa kecuali harus melewati lintasan perjalanan dan berakhir pada tujuan sesuai dengan harapan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang paling sukar dalam perjalanan kehidupan tidak hanya pada saat kita memulai atau pada saat kita mengakhirinya, tetapi ketika kita sementara berjalan di antara kedua titik itu, on the way. Saudaraku, seringkali kita menemukan pernyataan bahwa perjalanan hidup bisa diawali dengan baik dan benar, kemudian diakhiri juga dengan baik dan benar. Starting right, finishing well. Tetapi ada juga yang berawal dengan baik, berakhir dengan buruk. Atau sebaliknya, berawal dengan buruk, berakhir dengan baik. Lebih parahnya lagi ketika sebuah perjalanan berawal dengan buruk, berakhir juga dengan buruk. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau katakan bahwa bukan hanya persoalan memulai atau mengakhiri sebuah perjalanan, tetapi di tengah perjalanan hidup, sikap dan tindakan serta keputusan kita adalah faktor penentu tujuan akhir hidup kita. Apakah happy ending ataukah bad ending? Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini di tengah perjalanan hidup saudara? Saudara, beberapa minggu lalu saya diminta untuk melayani firman Allah dalam ucapan syukur seorang opa yang telah mencapai 80 tahun usianya. Dan saya melihat bahwa semua pencapaian umur sampai dengan 80 tahun itu bukan karena kuat dan gagah opa tersebut, tetapi itu adalah merupakan kasih karunia, anugerah, berkat, dan mujizat Tuhan. Saudara, mujizat bukan hanya bicara tentang orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta tahir, bahkan orang mati dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi jika saudara dalam perjalanan hidup saudara sampai kepada usia senja, firman Allah mengatakan di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu adalah mujizat Allah yang dinyatakannya dalam hidup saudara. Sehingga kita yang telah menerima mujizat ini dituntun dan dipimpin untuk setiap saat mengalami perubahan-perubahan yang menyerupai seperti Kristus, baik dalam perubahan sikap, pola pikir, mental, dan yang terutama adalah spiritual kita. Dan yang berikutnya, bahwa setiap kita yang telah menerima mujizat umur panjang, yakin dan percaya serta mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa setiap detik dalam tarikan nafas kita, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia menyatakan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Dan
Setiap kita yang telah menerima mujizat Tuhan tahu untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah yang memberikan kehidupan. Saudara kekasih Kristus dimanapun Anda berada, dalam topik kita malam hari ini yaitu on the way, saya mengajak saudara di tengah perjalanan hidup kita. Hal yang pertama, izinkan Ia mengatur langkahmu. Ada sebuah pujian yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Artinya begini, hidup yang diatur oleh Tuhan itu dipimpin sungguh oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Dan bagian yang harus kita lakukan adalah turut dengan setia dan taat. Malam hari ini saya mau katakan bahwa Allah senantiasa ingin selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai Bapa yang mengatur kehidupan anak-anaknya, sebagai gembala yang memimpin menuntun domba-dombanya. Dan di dalam kepemimpinannya, Ia sanggup memproteksi secara utuh setiap saudara yang dipimpinnya. Haleluya. Saudara, ketika Musa dipercayakan Allah untuk memimpin umat Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, ia menyatakan di hadapan Allah ketika Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan dia dan umat Israel, maka dia tidak akan berjalan. Artinya dia menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup umat Israel di dalam tuntunan, pimpinan, dan perlindungan Tuhan seutuhnya. Hal yang kedua, di dalam perjalanan hidup kita, nantikanlah Tuhan. Firman Allah di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah berkat bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menjadi orang Kristen Raja Wali yang tidak takut menantang badai. Ia sanggup naik lebih tinggi di tengah-tengah badai kehidupan. Haleluya. Dan yang terakhir, hal yang ketiga, di tengah perjalanan hidup saudara. Hal yang ketiga, akui kedaulatan dan otoritas penuh Tuhan atas perjalanan hidup saudara. Mengapa? Sebab Ia dapat berbuat apa saja. Ia dapat membuat tanah yang gersang menjadi pancaran air dalam perjalanan hidup kita. Sebaliknya, Ia juga dapat membuat pancaran air menjadi tanah yang gersang dalam perjalanan hidup kita. Ia adalah Allah yang merendahkan, tetapi Ia juga sanggup meninggikan seseorang yang hidup di dalam kerendahan hati. Ia yang menjadikan kita kaya, tetapi Ia juga dapat menjadikan kita miskin karena ketinggian hati, kesombongan, dan dosa yang melekat dalam hidup kita. Malam hari ini bagaimana dengan keadaan saudara? Mungkin saudara merasa saudara sudah tidak mampu. Saudara merasa saudara putus harapan. Saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang paling hina. Dengar saudara, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia adalah Allah yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Itulah kebenaran firman Allah di dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Sehingga apapun yang menjadi beban pergumulan dalam hidupmu, saudara merasa saudara tidak mampu, saudara merasa saudara hina, saudara merasa saudara kurang, Ia adalah Allah yang dapat mengubah keadaan hidupmu. Haleluya. Firman Allah mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, di tengah perjalanan hidup saudara, perhatikan baik hal ini. Mintalah pimpinan Tuhan, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Dan yang ketiga, akuilah kedaulatan dan otoritas Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Ia adalah Allah Yehova Rohi, Tuhan Gembala kita. Ia Yehova Samah,
Allah yang maha hadir dalam setiap kehidupan kita. Ia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ia Yehova Nisi, Allah panji kemenanganku. Ia Yehova Sireh, Allah yang menyediakan. Ia Yehova Shalom, Allah damai sejahteraku. Haleluya. Terimalah kekuatan daripada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, kemenangan, kesembuhan, dan terimalah sukacita dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dalam perjalanan hidupmu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.